Media, bekal ilmu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'd ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Jalla Jalaluhu di dalam kesempatan yang baik ini untuk kembali melanjutkan pembahasan Kitabul Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, dan masih di dosa yang kelima, Al-Kabiratul Khamisah, ya, yaitu man'uz zakah, menolak untuk tidak membayar zakat, dan belum selesai. Ahibati fillah wa ikhwani fiddin, Al-Imam Adz-Dzahabi rahmatullahi ta'ala, beliau mengutip satu athar dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Betul? Kenapa enggak dijawab-jawab? Terlalu? Berarti harus jauh. Coba kalau jauh ya. Abu Bakar As-Siddiq, jelas suaranya? Jelas, yakin? Baik. Ini jauhin berarti. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Sahih? Khalifah Rasulullah SAW yang kedua? Yang pertama. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Kitabul Kabair kata Imam Adz-Dzahabi bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu telah memerangi mani'u az-zakah. Beliau memerangi orang-orang yang menentang, menolak zakat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara yang terjadi ketika Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah, itu ada kabilah-kabilah yartadduna an dinillah, yang murtad, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya kembali kepada kemusyrikan. Kemudian di antara yang terjadi juga adalah mereka menolak untuk membayar zakat kepada umara atau kepada pemimpin kaum muslimin yang memang ditugaskan oleh syariat untuk mengambil zakat-zakat orang-orang yang beriman. Maka kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala, wa qad qatala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mani'iz zakah.
Abu Bakar As-Siddiq telah memerangi orang-orang yang menolak untuk menunaikan zakat. Beliau berkata, wallah, demi Allah, lau mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la qataltuhum ala man'iha. Kata Abu Bakar As-Siddiq, demi Allah, jika mereka mencegahku untuk mengambil zakat seekor anak betina domba sekalipun, ya, artinya dia tidak mau mengeluarkan seekor domba betina yang memang menjadi zakat hewan ternak salah satunya, maka, ya, kata beliau, yang biasa beliau atau yang biasa mereka bayarkan kepada Rasulullah SAW, maka aku akan memerangi mereka karena tidak mau menunaikan zakat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini beliau mengatakan ini setelah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memberikan masukan kepada Abu Bakar untuk mengurungkan niatnya. Jadi Umar ibn al-Khattab memberikan saran, dan begitu juga beberapa sahabat yang lain, untuk mengurungkan niat memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat. Tapi Abu Bakar As-Siddiq memutuskan, dan kemudian keputusan ini diterima oleh kaum muslimin, dan ini menunjukkan bahwa menolak membayar zakat itu menyebabkan apa? Bolehnya pemerintah atau pemimpin kaum muslimin menumpahkan darah-darah mereka yang tidak mau membayar zakat, ya, dan ini sebagai bentuk ta'zir terhadap mereka. Dan ini menunjukkan tarku atau man'iz zakah, menolak untuk membayar zakat, minal kabair, di antara dosa besar yang membolehkan kemudian jika mereka menolaknya, seperti sholat, ditumpahkan darah mereka, tentunya oleh pemerintah kaum muslimin. Kemudian ahibati fillah, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala menyebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Al-Karim, dalam surat Al-Imran ayat yang ke-180, ke-100 berapa? 80. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah sekali-kali mereka atau orang-orang yang bakhil. Apa artinya bakhil? Nah, tapi hakikat bakhil itu apa? Menahan, tidak mau berbagi. Itu makna kata bakhil. Setiap orang yang menahan sesuatu yang semestinya dikeluarkan dari kebaikan yang diberikan oleh Allah, fahuwa bakhil. Dan ini tidak hanya berkaitan dengan harta. Bakhil itu tidak ada hubungannya secara mutlak dengan harta. Ini berlaku untuk semua kebaikan yang tidak dikeluarkan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW itu pernah bersabda, al-bakhil, kata Nabi, orang pelit yang sebenarnya itu siapa? Kata Nabi Muhammad SAW. Antum pernah dengar hadis ini? Beliau menjelaskan orang pelit yang sebenarnya. Siapa jemaah? Orang yang tidak mau menjelaskan ilmu. Ada jawaban yang lain? Orang yang tidak mau bersolawat ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan di sisinya. Dan itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasul, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang disebutkan, jangan diselisihi jamaah rahmatullah Allah. Ini Nabi baru bilang,
Dalam hadisnya apa? Orang pelit adalah orang yang jika namaku disebutkan di sisinya, kemudian dia tidak bersolawat untukku, kata Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan bahwa bakhil itu bukan hanya tentang harta, meskipun kebanyakan tentang harta. Kenapa? Kenapa jamaah kok susah harta itu dibagikan? Kenapa? Dijawab jamaah. Hah? Takut kurang, bagus. Kemudian takut miskin, takut habis, mumtaz. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Imran juga ayat yang ke-14, kata Allah, karena memang harta itu zuyyina linnas, hubbus syahawat, dibuat indah oleh Allah dengan syahwat-syahwat mereka terhadap perempuan, anak, dan kemudian perbendaharaan harta, sehingga sulit bagi seorang manusia berpisah dengan harta yang dimilikinya karena hatinya terpaut kepada harta. Makanya orang-orang yang sanggup membagikan hartanya dan tidak bakhil, Allah Subhanahu wa taala sediakan jannah untuk mereka. Namun kemudian dalam surat Al-Imran ini jamaah, ayat yang ke-180, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan sekali-kali orang yang bakhil terhadap apa yang diberikan Allah dari harta kepada mereka, itu adalah perkara yang baik untuk mereka. Jadi maksud di sini adalah harta. Bal huwa syarrul lahum, kata Allah. Bahkan itu adalah sebenarnya keburukan bagi mereka. Keburukan bagi mereka. Apa lanjutannya? Apa kata Allah? Jamaah, sayutawwaqun ma bakhilu bihi. Sudah sampai di situ dulu. Sayutawwaqun ma bakhilu bihi. Apa artinya? Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan pada hari kiamat. Dalam hadis dijelaskan, kalung yang dimaksud itu wujudnya apa? Ular, hayyatun aqra, ular botak. Ini jangan tersinggung, jamaah rahmatullah. Iya, botak itu nasib jamaah, ya, dan tidak ada aib sedikit pun tentang itu, ya. Jadi nggak perlu ditanam, nggak perlu dikasih apalah untuk tumbuh, nggak perlu. Ada apa? Ya, taib. Kembali lagi kepada ular botak. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi, kata Rasulullah SAW, yutawwaq akan dikalungkan hayyatun aqra, ular yang botak. Ular botak ini untuk menunjukkan syiddatus summi. Kebotakan ular itu artinya kepalanya seperti kepala botak, untuk menunjukkan kadar racun yang sangat luar biasa pada kepalanya. Karena ular itu racunnya di mana? Di kepala. Di kepalanya. Maka apa yang akan dilakukan oleh ular ini jamaah rahmatullah? Ya jamaah, apa yang akan dilakukan? Akan mencabik. Mencabik apa? Ya, mencabik muka, kepala akan berkali-kali kemudian dicabik oleh taring-taringnya yang sangat tajam sebagai balasan kebakhilannya ketika ada di dunia. Ketika diminta oleh Allah sebagian hartanya, dia tidak mau membagikannya di jalan Allah. Kasih catatan di situ jamaah rahmatullah Allah, bahwa yang dimaksud oleh Allah bukan hanya tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau infak, tidak mau sedekah, maka ini pun termasuk ke dalam keumuman kebakhilan yang dimaksud oleh Allah. Jika tidak mau infak, jika tidak mau sedekah, maka inilah balasan bagi mereka kelak pada hari kiamat. Ya, jadi bukan hanya zakat. Karena jika kita melihat dalil jamaah rahmatillah Allah, zakat itu belum tentu wajib bagi seseorang jika keadaan atau syaratnya tidak terpenuhi.
Adapun infak sedekah itu berlaku sepanjang hidup. Infak sedekah berlaku sepanjang hidup. Kalau tidak punya apa-apa untuk disedekahkan, Allah dan Rasulnya sudah memberikan jalan keluar, sehingga tidak boleh tidak sedekah. Harus. Betul? Antum ingat apa gantinya sedekah dengan harta? Hah? Hah? Senyum sedekah. Terus berkata baik sedekah. Salat duha sedekah. Zikir setelah salat sedekah. Terus amar ma'ruf nahi mungkar, mumtaz sedekah. Terus ahsan, berhubungan dengan istri sedekah. Iya. Iya. Betul. Makanya begini jamaah, makanya begini. Nah, jangan pelit. Sahih. Dan itu sebabnya kenapa baginda yang mulia Rasulullah SAW itu, mohon maaf, intim dengan istri-istrinya. Nabi itu romantis, intim. Nabi itu intim, bukan jarang menyentuh, bukan jarang berhubungan. Justru Nabi sebaliknya. Nabi itu intim dengan istri-istrinya karena di dalam keintiman itu ada pahala yang sangat besar. Ya, jadi seberat apapun beban kita, seberat apapun kehidupan kita, untuk yang satu ini jangan pernah disia-siakan. Ini bukan hanya masalah syahwat, bukan, tapi ini masalah ibadah. Ya, makanya hubungan pernikahan Nabi itu secara garis besar indah. Betul? Istrinya sangat kehilangan ketika suaminya meninggal. Betul? Betul. Baik. Selain itu apa jamaah? Sedekah yang lain. Tanpa harta. Menemani apa? Oh sama. Masya Allah, pas. Menemani saudara muslim yang masbuk atau yang ketinggalan sholat berjamaah. Padahal dia sudah sholat berjamaah, maka hukumnya ketika kita bermakmum kepada dia, kita dapat pahala sedekah. Atau mengimami kaum muslimin dalam keadaan kita sudah sholat, itu juga sama. Jadi bermakmum pahala sedekah, jadi imam sedekah juga. Sehingga nggak ada alasan sebenarnya kata para ulama untuk tidak bersedekah. Semuanya harus bersedekah dengan apa atau dengan kebaikan yang dimudahkan untuk dirinya. Ya. Nah, kemudian jamaah rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala melanjutkan firman-Nya dalam surat Al-Imran tadi ayat keberapa? 180. Walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan bumi, garis bawah ini, untuk memberikan penegasan, ayat ini penggalan ini, untuk memberikan penegasan kepada hamba-hamba Allah yang menahan hartanya. Mereka harus paham bahwa semua yang mereka miliki, bahkan Allah memiliki yang ada di langit dan di bumi, sehingga harta itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi ketika antum mengeluarkan harta, maka antum ini sedang mengeluarkan harta yang datangnya dari Allah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh, tapi Allah menginginkan itu agar Allah memberikan balasan terbaik bagi orang yang mau melakukannya. Sehingga gak perlu ada beban untuk mengeluarkan harta. Ada masalah apa? Harta bukan punya kita, kembalikan kepada pemiliknya. Dan Allah berjanji, jika engkau melakukannya, Allah akan menambahkan, akan mengembalikannya lagi. Makanya orang-orang yang beriman gak ada beban untuk melakukannya. Gak mikir seperti tadi, takut kurang, takut apa? Miskin, takut apa lagi biasanya? Takut bangkrut. Betul, ada yang bangkrut karena suka berbagi jamaah? Hah? Yakin? Jamaah? Ya jamaah. Malam ini jamaah lemas. Iya. Kehujanan jamaah? Enggak. Masuk angin? Enggak juga. Puasa, oh karena puasa, masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan jawab rahmatullah.
Ya, tidak ada yang sengsara karena dia mengembalikan harta Allah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim atau yang lainnya, Rasulullah SAW mengatakan apa? Ma naqasat sadaqatun min man. Tidak akan pernah berkurang harta yang apa? Yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tersisa dari diri seorang mukmin ketika mendengar hadis ini itu hanya keimanannya. Dia percaya atau tidak dengan yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah, Al-Imam Al-Zahabi rahmatullahi ta'ala alaihi, beliau melanjutkan pendalilan beliau terhadap dosa yang kelima ini. Dosa yang keberapa? Yang kelima. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi man mana'az zakah. Nabi Muhammad SAW bersabda tentang orang yang tidak mau membayar zakat. Qala, beliau bersabda, man mana'aha fa inna akhudhuha wa syatra malihi azmatan min azamati rabbina. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak mau membayarnya, yakni membayar zakat, maka kami akan mengambilnya dan setengah dari hartanya. Jadi sebagai hukuman, sebagai apa? Hukuman dari penentangan terhadap apa? Kewajiban, maka zakatnya diambil dan ada hartanya yang lain yang diambil. Taib, ini hukumannya. Dan kata Rasulullah SAW, ini sebagai penegasan atas kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal jamaah rahmatillah Allah, mengambil harta seorang mukmin di dalam Islam itu haram atau tidak? Haram. Boleh mengambil harta orang lain? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Hah? Bukan haknya. Nah, karena di antara perkara haram yang paling haram, tulis di bukunya jemaah, yang ada pada diri seorang mukmin, maksudnya perkara yang paling haram untuk apa? Diganggu atau untuk dicederai, ya, itu adalah hartanya. Salah satunya apa? Hartanya. Yang lain apa jemaah? Darahnya tidak boleh diganggu. Perkara haram, gak boleh menumpahkan darah seorang mukmin tanpa hak. Ini berlaku jemaah dalam perkelahian. Antum pernah berkelahi jemaah? Secara fisik pernah berkelahi? Dulu waktu masih kecil. Sudah tua? Enggak. Oh, jarang. Berarti masih ada berarti. Ya. Tapi mungkin saja itu terjadi kembali kepada kita. Ya. Apalagi di zaman yang sangat penuh fitnah ini, di mana seorang mukmin betul-betul gampang terganggu emosinya. Maka ingat baik-baik, haram dan sangat haram bahkan untuk mengeluarkan, menumpahkan darah seorang mukmin dengan pukulankah, dengan benda tajamkah, atau yang lainnya, apalagi sampai menghilangkan nyawanya. Ya, dengan cara apapun. Nah, yang ketiga yang disebutkan oleh Rasulullah SAW apa? Kehormatannya.
kehormatannya. Ini diantara perkara yang paling haram, yang tidak boleh diganggu, tidak boleh dicederai. Namun sayangnya yang ketiga ini yang paling sering diganggu oleh saudara muslim yang lainnya. Betul? Jamaah? Boleh membicarakan, ana mau tanya ya, boleh nggak membicarakan kesalahan orang lain? Tergantung. Apa yang tergantung? Kalau misalnya menanyakan bagi banyak orang atau Baik, gini. Ana mau tanya lagi. Boleh tidak, ini hukum umumnya, boleh tidak membicarakan kesalahan orang lain? Tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali ada maslahat. Tulis jamaah supaya kita ingat. Karena kita ini jamaah yang rahmatillah Allah, sholat rajin, puasa sunnah rajin, tapi untuk yang satu ini kita semuanya pelakunya. Paham? Kita itu masih tetap suka mengganggu kehormatan orang lain, merendahkan kehormatan orang lain, membicarakan aib orang lain. Padahal itu perkara yang paling haram untuk diganggu pada diri seorang mukmin. Kecuali ada maslahat, dan maslahat itu bukan maslahat pribadi, tapi maslahat kaum muslimin. Paham? Jadi maslahatnya maslahat siapa? Kaum muslimin. Kalau tidak diceritakan akan membahayakan orang lain. Tapi jika tidak membahayakan orang lain, maka hukumnya apa? Haram. Haram untuk apa? Dibicarakan. Baik? Jelas ya, Mah? Jelas? Iya, Masya Allah. Contoh kasus jemaah. Bolehkah kita menceritakan aib? Sebentar, belum selesai. Bolehkah kita menceritakan aib seorang ahli ilmu? Aduh. Satu orang. Siapa yang bilang boleh? Boleh. Iya Pak, sebentar. Fadhal antum. Boleh enggak? bolehnya dikarenakan ada penyimpangan dari sana. Nah, itu baru satu jawabannya. Jawaban yang lain, boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena dia seorang penyampai ilmu. Baik. Ada jawaban lain jemaah? Dagingnya para ulama itu beracun. Maka jawaban para ulama tentang ini jamaah rahmatillah, aib itu jamaah terbagi menjadi dua. Aib nafsi, aib secara pribadi. Secara apa? Pribadi. Seperti apa contohnya misalkan jamaah? Rumah tangga misalkan. Kemudian dosa pribadi, tidak ada hubungannya sama orang lain, ya. Maka yang pertama ini jika dilakukan oleh seorang ahli ilmu, maka yang seperti ini yang dilarang, ditutupi. Dan ini berlaku terhadap seluruh orang yang beriman. Tapi ahli ilmu jauh lebih dijaga. Ya, karena ahli ilmu itu juga sama manusia, bisa berbuat dosa, bisa. Yang kedua, aib tapi dalam agamanya. Dan yang dimaksud dengan aib dalam agama ini adalah kesesatan atau penyimpangan. Nah, jika berkaitan dengan agama, ini membahayakan umat, sehingga aib yang seperti ini boleh disampaikan kepada orang banyak. Tapi dengan syarat kita punya bukti. Kalau tidak punya bukti, diam. Kalau aibnya dalam urusan agama.
Cuman anak punya pertanyaan, sekarang orang-orang yang sibuk dengan aib para ulama dalam urusan agamanya, apakah ini perbuatan yang terpuji? Jadi hanya mengurusi ketergelinciran para ulama. Hah? Ini perkara yang terpuji? Tidak. Tidak. Meskipun boleh disampaikan, tapi sibuk dengan itu hukumnya tidak. Itu yang dimaksud oleh para ulama, damul ulama atau lahmul ulama masmumah. Dagingnya para ulama itu beracun. Jika antum hanya sibuk dengan kekurangan-kekurangan dan kesalahan mereka. Kenapa seperti itu jamaah? Karena kesalahan mereka itu harusnya diurusi oleh siapa? Para ulama yang lainnya, bukan urusan kita. Kembali kepada tema kita jamaah rahmatullah. Ya, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala melanjutkan pendalilannya dengan asar yang lainnya. Dengan asar yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Mundhiri ataupun yang lainnya dengan sanad yang sahih dari Bahz Ibnu Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya. Ini tiga-tiganya apa jemaah? Kalau disebutkan seperti ini, Amr Ibnu Shu'aib juga sama, Bahz Ibnu Hakim juga sama, dari ayah, dari kakek. Ini menandakan apa jemaah? Keluarga ulama? Bukan, apa? Betul perawi hadis, tapi ada hal lain dalam apa namanya perkara ini. Ada hal lain apa jemaah? Tulis di bukunya jemaah, tulis di bukunya. Ini menandakan kata sebagian ulama tiga-tiganya sahabat Rasulullah SAW. Ya kakek, ya bapak, ya si perawi hadis itu sendiri. Ya, si perawi hadis itu sendiri. Jadi mereka semuanya mendengar dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Dan kemudian beliau pernah mendengar bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda. Kata Rasulullah SAW, tulis ini jamaah, di dalam kitab ini yang disebutkan hanya setengah dari hadisnya. Hadis lengkapnya seperti ini, tambah di bukunya jemaah, di catatannya ditambah. Kata Rasulullah SAW, awwalu thalathatin yadkhulunal jannah, kata Rasulullah SAW. Ini penggalan pertamanya, yang disebutkan penggalan terakhir, ya. Yang pertamanya begini, awwalu thalathatin, tiga golongan pertama yadkhulunal jannah. Ini ana sedang menyebutkan bagian pertamanya yang enggak ada di buku. Tiga golongan pertama yang masuk surga. Tiga golongan pertama yang masuk surga. Ada di buku? Tulis. Yang pertama asy-syahid. Yang pertama syahid. Orang yang mati syahid. Yang dimaksud orang mati syahid di sini siapa? Yang mati di medan perang. Karena orang mati syahid itu banyak. Tapi yang paling mulia dan yang tertinggi yang mati di medan perang. Coba sebutkan cepat. Orang mati syahid yang lainnya siapa saja? Melahirkan, mati melahirkan syahid. Tenggelam syahid. Terbakar syahid. Sakit perut syahid. Kecelakaan. Tertimpa reruntuhan syahid. Terus? Melahirkan sudah tadi disebutkan. Tenggelam sudah. Mencari nafkah syahid. Terus? Membela harta syahid. Menuntut ilmu syahid. Kalau mati sedang menuntut ilmu fisabilillah syahid. Terus? Kena wabah syahid. Kena wabah, mati karena misalkan ya, atau yang lainnya syahid, mati syahid. Tapi yang dimaksud di sini adalah para syuhada yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
abdun mamlukun ahsana ibadata rabbih. Seorang hamba sahaya, maksudnya hamba sahaya itu budak. Ahsana ibadata rabbih, yang baik ibadahnya kepada Allah. Jadi hamba sahaya yang saleh. Wa nasaha li sayyidihi, dan memberikan nasihat kepada tuannya. Memberikan nasihat kepada siapa? Artinya dia mengingatkan tuannya kebaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang pertama kali masuk surga itu afifun muta'affif dzu'iyalin. Artinya apa? Orang miskin yang menjaga kehormatannya, artinya tidak mau minta-minta, padahal dia punya keluarga yang harus dan wajib dinafkahi oleh dirinya. Jadi susah tapi tidak mau minta. Nah, yang seperti ini diantara yang pertama kali masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Anda mau tanya, ada orang kaya tidak di sini disebutkan oleh Nabi? Enggak ada. Ya, enggak ada. Makanya yang punya kekayaan itu harus betul-betul sadar bahwa harta mereka menghalangi mereka dari kesempatan masuk surga pertama kali, kecuali mereka melakukan yang sisanya tadi, mati syahid misalkan atau yang lainnya. Jelas? Baik. Kita azan dulu jemaah rahmatullah. Kalau sudah masuk waktu. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Habibati fillah. Awwalu thalathatin yadkhuluna al-jannah. Tadi sudah disebutkan ya. 3 golongan pertama yang masuk, sebutkan jemaah. Fadhal ya Syekh. Asy-syahid, orang yang mati di medan perang. Iya. Kedua, seorang hamba sahaya atau budak yang baik ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahih. Dan memberikan nasihat kepada tuannya. Nah. Ketiga, orang miskin yang menjaga kehormatannya, tidak meminta-minta padahal dia sangat membutuhkan. Hasan, barakallahu fiik. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa amma thalathatun yadkhuluna an-nar. Adapun yang pertama kali, kemudian 3 golongan yang pertama kali masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, yang pertama adalah amirun musallat. Amirun musallat. Apa artinya? Penguasa yang zalim. Yang zalim. Diktator. Ya, maksudnya dia sangat zalim dan menguasai rakyatnya. Baik. Maka merekalah yang pertama kali masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu berat ketika menghadapi pemimpin-pemimpin yang zalim, enggak perlu. Karena kelak mereka, jika mereka tidak diampuni oleh Allah, merekalah yang pertama kali masuk ke dalam neraka. Kemudian yang kedua, dan ini yang menjadi dalil pembahasan kita, wadzu sarwatin, dan pemilik harta. Sarwah itu artinya harta atau kekayaan. Apa? Dzu sarwah artinya apa? Harta. La yuaddi haqqallah fi malihi. Dia tidak menunaikan hak Allah pada hartanya. Dan di antara hak Allah pada harta seorang hamba, yang pertama yang paling wajib zakat, dan sisanya adalah infak dan sedekah. Maka setiap mereka yang tidak menunaikan hak Allah yang ada pada harta seorang hamba, maka merekalah yang pertama kali masuk ke mana? Ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Dan yang terakhir, fakirun fakhur. Yang terakhir siapa? Fakir. Apa artinya fakir? Apa Pak artinya?
Apa itu batasannya apa? Lebih dari miskin itu gimana? Gini dulu, miskin itu apa batasannya? Punya, bukan. Miskin itu punya, tapi pas-pasan. Itu miskin, itu kategorinya sudah miskin. Ada, dia bisa cari nafkah, bisa, tapi pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu sudah miskin kategorinya. Ya, kalau orang sekarang ini motor punya, mobil ada, penghasilan tetap ada, tapi mengaku miskin. Pas. Oh, pas itu ya, mobil ada, rumah ada, pas. Ya, kebutuhan sangat tercukupi. Ini bukan miskin. Ini kaya. Ini kaya. Kalau pas-pasan yang memang betul-betul mengkhawatirkan cukup nggak cukup, kan banyak yang seperti itu, maka ini miskin. Fakir itu adalah yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kekurangan. Makan susah, sekolah anak nggak bisa dibayar misalkan, dan seterusnya lah. Ini fakir. Tapi kemudian ada orang-orang yang fakir tapi fakhur, sombongnya luar biasa. Ada jemaah? Ada. Contohnya, tidak mau sholat, sombong ini. Tidak mau menjalankan syariat, menolak kebenaran, pemalas, dan kemudian merendahkan orang lain. Sudah fakir, merendahkan orang lain. Nah, yang seperti ini jamaah, awwalu man yadkhulun nar, di antara yang pertama kali masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini tuh, yang kalau kata pepatah itu sudah jatuh ketimpa tangga, kegeleng truk, kesabet sama kereta api, sudah selesai, hancur sudah. Iya, sudah sengsara di dunia, sangat sengsara di akhirat. Tapi percaya tidak percaya yang seperti ini banyak. Bukan tidak mau minta-minta yang sombong ya. Justru kalau yang tidak mau minta itu mukmin sejati. Ya, tapi yang contoh, saya kasih contoh. Di antara bentuk kesombongan yang dikasih sama kita kemudian dilemparkan. Terlalu serius. Suka lihat yang seperti ini tidak jemaah? Udah dikasih naon ya tebut dilempar. Nah, ini fakir sombong. Iya, kasih 500 nggak mau. Pengennya berapa? 5.000. Oh, Masya Allah. Ya, ini fakir sombong, tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bishawab. Maka coba siapa yang bisa menyebutkan semuanya tanpa melihat catatan, dapat hadiah satu orang. Ya Allah, bisurah jemaah. Fadhal. 3 yang masuk surga, pertama kali masuk surga, silakan. Ya bukan hamba saya, tapi bolehlah hamba saya yang soleh, yang menasehati tuannya. Terus orang yang mati syahid, itu yang pertama ya dalam hadisnya. Kemudian yang terakhir, betul. Terus yang ketiga apa? Afifun muta'affif dzu'iyal. Afifun muta'affif dzu'iyal. Orang miskin, fakir, tapi menjaga kehormatannya, dan padahal dia punya keluarga yang harus dia nafkahi. Ya. Dan yang seperti ini ahlul jannah. Ya, yang seperti ini ahlul jannah. Meskipun getir hidupnya, pahit hidupnya, tapi dia tidak sudi menengadahkan tangannya untuk meminta kepada orang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, ya yang 3 berikutnya yang masuk ke dalam neraka. Sebutkan. Zalim, sangar, kejam, bengis. Oh, itu ahlun nar kok itu. Oh iya betul, ahlun nar, betul ya, betul. Harta, orang yang punya harta kekayaan tapi tidak mau membagikan jalan Allah. Sahih, ahsan, masya Allah. Yang terakhir,
Sombong. Mumtaz. Barakallahu fiik. Fadhal. Fakir sombong. Masya Allah. Dan yang terakhir dalam pembahasan ini jamaah rahmatullah Allah, ya, dari Al-Imam Al-Mundhiri, dari Syuraik atau Syarik, dan yang lainnya dari Abu Ishaq, dari Abul Ahwas, dari Abdullah, beliau berkata, umirtum bis salah wa zakah faman lam yuzakki fala salata lahu. Ya, kalian ini diperintahkan untuk salat dan zakat. Namun bagi yang tidak zakat maka tidak ada salat bagi dirinya. Bagi yang apa? Tidak zakat maka tidak ada salat bagi dirinya. Sehingga zakat ini membuat amal saleh perbuatan seseorang, salah satunya salat di antara kewajiban yang paling wajib, tidak dihitung, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan agungnya atau besarnya kedudukan zakat di dalam Islam. Wallahu taala alam bisawab. Jamaah rahmatullah, kita cukupkan sampai di sini dan kita akhiri dengan pertanyaan jika ada. Jamaah rahmatullah subhanahu wa taala, falyatafaddal. Naam. Untuk zakat apakah itu dikiaskan kepada benda seperti rumah atau misalnya kita punya barang dagangan, Naam. barang dagangan seperti sepeda, apakah itu modalnya itu dihitung sebagai bentuk apa? Nah, begini jamaah rahmatullah Allah, zakat itu diberlakukan pada harta yang tumbuh, harta yang tumbuh, yang bertambah, yang berkembang. Adapun harta-harta yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak ada perkembangan, maka ini tidak ada zakat. Makanya sempat ditanyakan sebelumnya seperti perhiasan. Ada khilaf di antara para ulama, perhiasan itu ada zakatnya atau tidak. Saya lebih condong kepada tidak. Karena perhiasan ini digunakan, kecuali perhiasan ini diperjualbelikan, ini masalah lain. Hatta mencapai nisab, kalau dipakai maka tidak ada zakat. Meskipun ada yang mengatakan wajib, kita tidak menafikan itu. Jelas? Taib. Kalau digunakan untuk kepentingan pribadi, makanya seperti rumah, kendaraan, terus apa lagi? Kebun, terus apa lagi? Gudang, terus apa lagi? Kalau kontrakan berkembang tidak? Menghasilkan, ini masuk nanti, ada kewajiban zakat dan seterusnya. Jadi kalau dalam penggunaan pribadi seperti HP, ada zakatnya? Nggak ada. Laptop, nggak ada, dan seterusnya. Meskipun kita punya 10 yang seperti ini sampai menilai nisab, maka tidak ada apa? Zakat pada benda tersebut. Dan dalam Islam komoditi zakat yang utama itu apa? 3. Hewan ternak atau 4. Hewan ternak, terus emas, terus perak, terus pertanian. 4. Jadi kalau kita punya peternakan, kita kemudian punya perkebunan, maka hasilnya dan kemudian menghasilkan dan seterusnya, maka ini ada zakatnya, ada perhitungannya. Jelas? Emas dan perak. Emas dan perak pun ada khilaf, khususnya pada perak. Pada apa? Perak. Perak itu nisabnya yang wajib dizakati berapa? 595 gram, sekitar 200. Ini salah ya, 200 dirham. Tulis jemaah, tulis 200 dirham. Kalau emas baru wajib zakat kalau senilai 20 dinar. Dan zaman dulu 1 dinar itu sebanding dengan 10 dirham. Jamaah, 1 dinar itu sebanding dengan 10 dirham. Sehingga 20 dinar wajib zakat, 200 dirham wajib zakat juga. Paham? Nilainya sama. Nilainya sama. Nah sekarang pertanyaannya, perak nilainya sama tidak? Jamaah, yang tahu harga jamaah, perak berapa harganya?
Kenapa? Oh iya, betul Pak. Saya. Anak salah nanya berarti kalau gitu. Tapi barangkali ada yang tahu. 30.000 1 gram. 30.000 1 gram. Ya. Emas berapa? Berapa? 500. Oh 500. Ada yang bilang 1 juta. 6,5. Ini pasnya berapa? Emas murni 1 juta kan? Dan yang dihitung emas murni. Yang jadi tolak ukurnya emas murni. Iya. Berarti timbang tidak? Timbang. Kalau kita menggunakan nisab perak, kita semua wajib zakat. Gak mengeluarkan zakat, semuanya diancam neraka, diancam azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian atau kebanyakan ulama masa sekarang mengatakan bahwa nisab perak sudah tidak relevan dengan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah. Bukan berarti mengubah syariat, bukan. Tapi jika ini yang digunakan, maka akan banyak orang yang terbebani. Tapi pendapat sebagian ulama, nisab perak masih tetap digunakan meskipun nilainya kecil tidak besar, tapi mendatangkan manfaat bagi kaum muslimin. Alasannya cuma itu. Jelas? Nah sekarang tergantung antum. Kalau 200 dirham itu 500 sekian gram kali 30.000 berarti berapa? Berapa? Punya uang 17 juta wajib zakat. 1 haul 1 tahun 17 juta tidak berkurang, maka keluarkan 2,5%-nya. Namun jika berpatokan kepada nilai emas yang masih sama seperti zaman Rasulullah SAW, baru wajib zakat ketika apa? 80 paling batasan minimalnya, dan kemudian haul 1 tahun. Jelas ya? Nah yang sering ditanyakan itu zakat perdagangan, cara ngitungnya gimana? Betul? Gimana cara ngitungnya? Ini kan para pedagang semuanya. Biasanya ngitungnya gimana caranya? Ini sampai kedengaran suara jam tak 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 saking sepinya. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Ayo silakan dijawab jemaah. Gimana cara menghitungnya? Ana mau tanya dulu, gimana biasanya cara menghitungnya gimana? Dari keuntungan. Bukan begitu caranya dalam Islam. Modal keseluruhan nilainya berapa? Ya, ditambah kemudian apa keuntungan, ditambah piutang. Piutang itu apa? Orang ngutang sama kita, itu dihitung. Yang diharap, iya, yang masih diharapkan kembali sama kita, itu iya, yang pasti bayar. Kemungkinan besar lah, bukan pasti. Kemungkinan besar bayar. Dikurangi apa? Hutang kita sama orang. Hah? Ya udah selesai. Tapi kata para ulama, hutang yang dihitung adalah hutang yang memang harus dibayarkan di tahun itu 1 haul. Bukan yang nanti datang deadline-nya kapan? 5 tahun ke depan baru dibayar misalkan. Paham maksudnya? Kan ada yang begitu tuh ya modelnya. Nah, utang yang harus dibayar dalam 1 tahun itu dikurangi. Baru kemudian hasilnya itu dikeluarkan berapa? 2,5%. Jadi bukan keuntungan saja. Jelas? Iya. Jualan apa saja terserah. Maka cara ngitungnya seperti itu. Iya, keseluruhan. Keseluruhan dihitung. Iya, peralatan nggak dihitung. Yang digunakan tidak. Jelas? Baik. Boleh, diakhirkan boleh, tapi dikeluarkan. Atau sebagian ulama membolehkan dipercepat. Sebelumnya dipercepat, tapi yang lebih sahih dan sesuai dengan aturan itu adalah 1 tahun baru dikeluarkan. Beda dengan zakat apa?
Yang boleh dipercepat dan diperbolehkan oleh Rasulullah SAW apa? Zakat apa? Ada zakat yang lain. Apa? Zakat fitrah. Zakat fitrah itu boleh dipercepat tidak? Sebelum malam Id. Boleh tidak? Boleh jamaah. Boleh 2 atau 3 hari sebelumnya boleh dikeluarkan oleh seorang muslim. Gak ada masalah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, tadi siapa yang bertanya? Antum ya? Setelahnya siapa? Antum. Fadhal, antum. Fadhal. Langsung. Siapa duluan tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda tahu seseorang, beliau billahi ta'ala memberikan kelebihan isi ilmu di bahasa Arab dan gurunya telah mengizinkan kepadanya untuk mengajar bahasa Arab. Tapi dia karena takut dia kelak di hari kiamat, maka dia tetap nggak mau dipaksa di gimana pun tetap nggak mau belajar. Nah, jamaah rahmatullah. Orang yang menutup atau yang menahan ilmunya untuk diajarkan ini, ya, itu dilihat. Jika dia menahan ilmunya dan kemudian tidak menyebabkan ilmu itu kemudian hilang karena masih banyak orang lain yang mengajar, maka tidak ada masalah. Paham maksudnya jemaah? Yang haram itu adalah ilmu yang dibutuhkan orang tapi dia tidak mau menyampaikannya. Jadi orang butuh, mereka tidak bisa dapat dari yang lainnya, bisa dapat dari beliau itu misalkan. Maka ini terlarang, ini yang diancam dengan lijam minan nar. Nanti di akhirat diikat dengan tali kekang dari api neraka Allah sebagai hukumannya ketika dia tidak mau menyampaikan ilmu. Ya, dan ini pilihan. Dan yang perlu kita tahu, para sahabat itu sering kali tidak mau menyampaikan ilmu ketika ada saudaranya yang lain yang menyampaikan ilmu. Jadi kalau ditanya misalkan ini hukum ini apa? Tanya Abdurrahman, tanya Abdullah bin Mas'ud, tanya Abdullah bin Umar, atau tanya Ibnu Abbas. Dan mereka tidak mau menjawab, padahal mereka tahu. Iya, padahal mereka tahu. Tapi mereka menahan diri dari menyampaikan. Dan ini tidak ada masalah. Ini tidak termasuk menyembunyikan ilmu. Ya, dan ada satu nasihat dari ana jamaah rahmatullah Allah. Jangan terburu-buru kemudian mengajar. Meskipun gurunya sudah mengizinkan. Ada ratusan bahkan ribuan jamaah rahmatullah Allah penuntut ilmu di Jazirah Arab yang kadar ilmunya kalau di sini kayak ulama sebetulnya, tapi mereka tidak mau ngajar dulu sampai mereka betul-betul puas dengan ilmu mereka menuntut ilmu. Iya, jangan terburu-buru, tenang aja. Paham? Dan biasakan begini, menuntut ilmu itu harus dibarengi dengan apa? Dengan menguatkan muru'ah. Tahu menguatkan muru'ah apa itu muru'ah jemaah? Kewibawaan dan kehormatan. Dan di antara perkara yang menjaga muru'ah seseorang adalah ketika dia berusaha untuk menghidupi dirinya sendiri. Dengan usaha, makanya lihat para ulama itu mereka bisnis. Betul nggak? Untuk apa? Menjaga kehormatannya. Dagang meskipun sedikit mereka usaha, kerja mereka. Ulama, bagaimana dengan penuntut ilmu? Jelas? Ya, ada kehormatan. Kecuali talabul ilmi mengalahkan segalanya. Sampai nggak punya waktu untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Ini masalah lain. Paham maksudnya? Seperti sebagian ulama yang tidak punya waktu untuk bekerja, ada. Tapi saya kasih satu perbandingan. Sekelas Syekh Albani misalkan, yang baca bukunya sehari 15 jam, itu di luar ngajar dan nulis. Kadang-kadang di maktabah sambil baca sambil nulis. 15 jam setiap hari, itu masih kerja setiap hari 3 jam. Kerja apa jam? Benerin jam. Dulu sebelumnya beliau juga tukang kayu, bisa bikin kusen apa segala macam. Masih kerja. Kenapa? Muruah, kehormatan. Dan ini kewajiban. Paham? Jadi berusahalah sebaik mungkin. Makanya begini,
izin itu bukan berarti kemudian serampangan, enggak. Gunakan sebaik mungkin. Jika bermanfaat bagi orang lain, lakukan. Jika masih ada yang bisa memberikan manfaat selain dirinya, maka tahan diri, enggak ada masalah. Tambah ilmunya terus, sampai betul-betul mendapatkan apa? Mendapatkan ilmu yang luar biasa dan kemudian manfaatnya luar biasa bagi orang lain. Jelas ya? Baik, barakallahu fikum. Silakan yang lainnya. Allah. Nah, kalau tidak ada pilihan lain, boleh. Tapi hukum asalnya tidak. Kenapa jamaah? Karena zakat itu ausah, kotoran harta kita yang dikeluarkan. Makanya dari anak ke orang tua tidak boleh, dan seterusnya gitu ya, nggak boleh. Dan bagi orang yang memang menjadi tanggungannya juga tidak boleh. Seperti orang tua, lihat anak susah, itu menjadi kewajiban siapa? Orang tua untuk menafkahi mereka, bukan memberikan zakat. Tapi kalau tidak ada pilihan lain, seperti Syekhul Islam mengatakan boleh. Gak ada lain nih, gak ada jalan lain selain zakat untuk membantu anaknya, maka boleh diberikan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Nah, silahkan pertanyaan yang lain. Beliau kemudian antum. Ada di sini, masih ada tadi? Oh antum, nanti ke antum ya. Barakallahu, sabar ya. Masya Allah, udah dapat tas kan? Fadhal. Ini beliau ini baru antum. Nah, fadhal. Waalaikumsalam. Ustaz, kapan kita menghitung harta kita untuk zakati? Dan bagaimana ketika di tahun sebelumnya kita belum membayar? Ahsan, barakallahu fiik. Yang pertama, zakat itu baru dimulai atau perhitungannya diperhatikan itu ketika harta kita sudah mencapai nisab. Sudah sampai nisab. Patokan sederhananya 85 gram emas 24 karat murni. Harta kita sudah senilai itu, maka sudah mulai harus diperhatikan. Memperhatikannya berapa lama? 1 tahun. Apakah nilainya berkurang dari itu atau tidak? Kalau berkurang, maka kewajiban zakatnya tidak ada. Tapi kalau tetap bertahan, bahkan bertambah, maka di tahun berikutnya barulah seseorang wajib tidak boleh tidak mengeluarkan zakat dari hartanya 2,5%. Contoh misalkan bulan Rajab sudah 85 juta. Tapi kemudian misalkan di bulan Muharram atau di Safar misalkan kemudian anjlok jadi 40 juta. Ada kewajiban zakat tidak? Tidak. Kapan wajib lagi Ustadz? Ketika nilainya senilai dengan nisab, baru dihitung lagi. Jadi kalau fluktuatif sepanjang hidup, 1 tahun nggak pernah stabil, maka tidak ada kewajiban zakat sepanjang hidup. Sampai meninggal kayak gitu Ustadz. Kadang sampai situ, kadang lebih sekali, tapi anjlok di tengah tahun, turun habis misalkan, maka tidak ada kewajiban zakat. Ya. Jadi dihitung mulai kapan? Mulai saat mencapai nisab, 85 gram emas murni 20? Boleh 18 karat? Enggak, 24 karat. Karena itu yang ada di zaman Rasulullah SAW. Jadi dinar itu dinar emas murni. Paham? Baik, barakallahu fiik. Tapi anda mau tanya sekarang, kalau naik turun gimana? Tidak ada kewajiban. Kapan mulai dihitung lagi? Kita mau memperhatikan zakat kita lagi itu kapan? Kalau misalkan di tengah tahun turun, nah mulai kita mau hitung lagi kapan? Harta itu diperhatikan kembali zakatnya kapan? Ketika mencapai nisab lagi. Anda kasih contoh lagi. Rajab 100 juta uangnya, misalnya hartanya 100 juta di tengah tahun Hijriyah jadi 30 juta, wajib zakat tidak? Tidak, gugur sudah.
Ya, sudah nggak ada kewajiban, hilang kewajibannya. Di bulan 2 bulan berikutnya naik lagi jadi 100 juta, mulai lagi tuh. Iya, loh Ustadz emang segitunya, emang segitunya. Makanya harta itu nggak boleh begini jamaah, cul aja udah. Maksudnya cul tuh dicuekin aja, naik turun apa nggak peduli, enggak. Perhatikan, karena zakat itu ada syarat, terpenuhi syaratnya baru ada kewajiban zakat. Dan kalaupun kita bilang begini, ah Ustadz yang penting tiap tahun anak keluarkan zakatnya, itu bukan zakat kalau tidak memenuhi syarat, itu sodakoh. Alas. Dan sodakoh nggak ada ketentuan berapa, 2,5%. Mau antum 50% boleh tidak? Boleh. Mau 10% boleh tidak? Boleh. Tapi kalau zakat 2 itu minimum, kurang dari itu tidak sah, lebih dari itu boleh. Lebih dari itu boleh? Boleh, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala alam bishawab. Naam, fadhal antum. Tadi yang termasuk tanggungan seseorang akan selain anak, istri, Orang tua. nah kan punya saudara. Tanggungan antum bukan? Apa yang pulang itu masuk Tanggungan antum bukan? Kalau misalkan ada kerabat yang susah, tanggungan kita bukan? Secara hukum syar'i. Tanggungan? Kenapa? Iya, tapi bahasa Nabi apa? Bahasa Nabi wajib? Enggak wajib. Maka boleh, tidak ada masalah. Ini mah yang wajib. Anak istri wajib enggak? Disebutnya nafkah, betul? Tapi nafkah ini nafkah sunnah atau nafkah wajib? Kenapa disebut wajib? Karena kalau nggak ditunaikan berdosa. Tapi kalau antum misalkan tidak menafkahi kakak adik misalkan yang susah, antum secara hukum bukan kewajiban, secara hukum. Paham maksudnya? Barakallahu fikum. Ya, kita menghemat nafas kita, jamaah rahmatullah Allah. Antum fadhal dari tadi. Oh. Iya. Betul. Oh enggak ada kewajiban untuk melakukan itu. Karena di zaman para khalifah ada yang disebut dengan Baitul Mal. Dan kemudian Baitul Mal ini memiliki petugas-petugas. Dan yang antum sebutkan tadi itu bukan Baitul Mal kaum muslimin. Paham? Jadi zakat yang dikumpulkan itu larinya kemana? Kalau di zaman Abu Bakar Siddiq atau di zaman Rasulullah SAW, semuanya masuk Baitul Mal. Dan kemudian diberikan kepada yang berhak. Dan jelas didata. Jadi siapa yang agnia, siapa yang berkecukupan, hartanya mencapai nisab dan sampai 1 haul, itu namanya terdata, didatangi satu persatu. Orang fakirnya pun ketahuan, dicek. Dan itu terjadi di zaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang lebih sempurna lagi di zaman siapa? Umar. Umar itu membuat sistem pendataan yang paling sempurna sebagai sebuah negara Islam pada masanya. Ada sistem pemerintahan, ada administrasi pemerintahan, ada para gubernur, ada para ini, para itu, pemimpin perang dan seterusnya. Itu lengkap. Itu di zaman Umar bin Khattab. Terdata semuanya. Ada para pencatat keuangan Baitul Mal, ada. Jadi accountingnya ada di zaman siapa? Umar bin Khattab. Sehingga terdata semuanya, sehingga ada kesalahan pun ketahuan. Ya. Begitu caranya. Nah, ada pun yang disebutkan tidak. Maka hukum asalnya kembali kepada kewajiban masing-masing. Karena zakat itu Allah bebankan kepada siapa, jemaah? Setiap dari kita. Maka kita cukup mengeluarkannya sendiri kepada siapa? Mustahik. Yang berhak siapa saja? Fakir, miskin, amil zakat, ibnu sabil, mu'alaf, gorimin,
Orang yang mau menikah, Masya Allah. Kalau dia fakir boleh. Kalau fakir syaratnya bukan karena mau nikahnya, tapi karena kefakirannya, nggak ada masalah. Insyaallah taala. Nah, jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa taala. Ya, tidak terasa jamaah ya. Waktu berjalan terus, betul? Jamaah? Betul. Dan jamaah harus pulang ke rumah. Hah? Antum mau nanya apa? Panjang atau pendek? Foto sebutkan betul. 2. Allahu Akbar. Diizinkan oleh jamaah atau tidak? Oh, bolehlah katanya. Fadhal. Silakan. Nggak ada. Itu nggak ada ceritanya. Ya, dan itu bukan sebuah bentuk wara, bukan. Ya. Jadi kalau berhubungannya dengan orang yang mulia dan menjadi tanggungan kita seperti orang tua, misalkan salah satu contohnya, maka tidak pantas seorang anak memberikan yang merupakan pembuangan hartanya kepada orang tuanya. Harusnya memberikan harta yang terbaik. Jadi, namun kemudian kalau ada orang miskin, itu kan kotoran, anak nggak mau terima. Ini sombong, ya. Ini sombong. Tapi jelas, udah mikirkan sombong. Apa? Nikmatin harta riba, kan ada sebagian yang udah paham riba, terus di uang bunganya itu dipakai buat zakat. Suasana rumah lagi, terus ikut dinikmatin itu punya gimana? Nah, jadi gini jamaah rahmatullah Allah. Asal mula fatwa bahwa uang riba itu boleh untuk kemaslahatan umum itu sebetulnya fenomena orang-orang kaya di negara-negara Arab yang menyimpan uangnya di bank-bank orang kafir di negara-negara tertentu seperti Swiss, yang bunganya itu bukan sedikit. Jadi bunganya saja itu sudah ratusan miliar, yang kalau dibiarkan begitu saja itu menjadi tidak maslahat. Sehingga bertanyalah mereka kepada para ulama, di antara Syekh Abdul Aziz bin Baz bertanya, ini Syekh, kalau uang ini dibiarkan, anak nggak mau ngambil, ya bisa saja kemudian digunakan oleh orang-orang yang tidak beriman ini untuk kemaslahatan mereka. Ya kan? Kan kita dipaksa ngambil kan? Ini ambil bunganya, ambil. Nah ini ratusan M. Lantas harus digimanakan Syekh? Apa berikan saja sama mereka? Atau kami boleh memanfaatkannya? Maka Syekh bin Baz mengatakan jaiz, tapi tidak boleh dimakan sendiri. Buat beli rumah sendiri, mobil sendiri, enggak. Tapi buat sesuatu yang manfaatnya dirasakan oleh kaum muslimin untuk kepentingan umum. Asal mulanya itu. Ya, jalan, WC umum misalkan, terus apa lagi? Hah? Nah, membangun masjid enggak boleh. Iya, maslahat, tapi masjid itu ada syarat, harus harta yang halal, yang baik. Tapi kalau jalan kan tidak. Atau bangunan-bangunan yang kaum muslimin bisa mengambil manfaat darinya selain masjid, itu tidak ada masalah. Sekolah boleh, nggak ada masalah. Ya, fisik. Jadi tidak dikonsumsi secara pribadi, nggak dimakan, nggak dipakai di tubuh, maka itu boleh. Nah pertanyaannya, bunga kita sebesar itu tidak? Loss juga nggak ada masalah, terserah. Iya. Maka nggak ada masalah. Madaratnya sangat kecil. Wallahu taala. Ya, itu yang menyebabkan para ulama berfatwa tentang itu. Awal mulanya itu. Ya, wallahu taala alam. Selesai jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya dan masukkan kita ke dalam surga. Amin Allahumma amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Media, bekal ilmu Islam.